Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Hari Raya Idul Fitri memiliki makna mendalam bagi umat muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Nah, Lebaran bagi umat Islam di seluruh dunia tentunya dimaknai sebagai hari kemenangan, kembali fitri dan juga kembali menang. Dan itu yang mungkin kita nanti akan bahas seperti apa memaknai Hari Raya Lebaran ini, karena tadi kembali suci, kembali fitri, kembali menang usai melaksanakan 30 hari puasa Ramadan. Dan selain juga syarat makna, ragam tradisi khas juga tentunya mewarnai momentum perayaan Lebaran di tanah air. Lalu bagaimanakah kita sebagai umat muslim di seluruh dunia memaknai momen kemenangan ini? Kita akan bahas tentunya di malam hari ini edisi spesial Arah Angin TVRI menjelang Lebaran 1447 Hijriah bersama saya Ardianto Wijaya. Di malam hari ini kita akan ajak diskusi sejumlah narasumber yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Adib Abdus Somad, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Adib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Menjelang Lebaran, tentunya nanti kita akan bahas seperti apa makna Lebaran yang syarat akan makna ini tadi. Yang nantinya juga kita akan bahas bersama dengan Mas JJ Rizal, sejarawan yang sudah hadir. Mas Rizal, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Salam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Yang di sebelah kiri saya yang paling cantik sendiri di antara para pria-pria ini ada Mbak Alisa Wahid, Direktur Jaringan Gus Durian Indonesia. Mbak Alisa, Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya. Mudik kemana nih? Mudik kita pulang kota. Pulang kota nanti ya. Karena pulangnya ke Jakarta. Oke, siap. Nanti persiapan tentunya bagaimana kemudian memaknai Lebaran secara utuh. Tapi saya akan minta masing-masing narsum untuk memaknai dua kata terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan jelaskan di kesempatan kita kali ini. Mbak Alisa, dua kata makna Lebaran. Halal bihalal. Halal bihalal. Iya. Wah, luar biasa. Nanti dijelaskan dari Mbak Lisa seperti apa memaknai Lebaran dengan halal bihalal tadi salah satunya. Kalau Pak Adib? Kalau saya dua kata, rukun dan damai. Rukun dan damai. Iya. Oke. Kalau Mas Rizal? Peristiwa budaya. Peristiwa budaya. Nah, ini yang kemudian menarik. Tapi kalau berbicara terkait dengan rukun dan damai, itu yang kemudian juga ditekankan di tengah kondisi geopolitik global yang memanas saat ini, Pak Adib. Apa yang kemudian Anda tekankan terkait dengan makna dari Lebaran, makna dari Hari Raya Idul Fitri ini begitu di tengah kondisi yang semakin mencekam sepertinya, tapi kita harus tetap tadi mengedepankan rukun dan damai ya? Betul. Benar. Jadi gini Mas Jaya, jadi rukun dan damai itu kan aset yang sangat mahal. Aset dan investasi yang sangat mahal bagi bangsa kita dan bagi peradaban dunia juga. Tanpa adanya kerukunan dan kedamaian kita nggak bisa membangun. Jangankan membangun, yang sudah dibangun aja dirusak. Kita lihat tuh peperangan yang terjadi di Timur Tengah kan saling ngepung, bahkan menimbulkan banyak sekali anak-anak yang tidak berdosa yang harus meninggal dan seterusnya. Saya kira memang kerukunan dan kedamaian itu menjadi password bagi peradaban dunia saat ini, di mana saya lihat orang itu lebih mengedepankan egonya masing-masing. Tidak ada yang mau mencari titik temu bahwa peace, kedamaian dan rukun itu sangat penting sekali bagi umat dunia saat ini. Tapi Anda apakah kemudian yakin juga di momen Idul Fitri, di momen Lebaran ini, kemudian mungkin eskalasi di Timur Tengah juga akan kemudian semakin surut atau seperti apa kemudian? Saya berharap dengan refleksi setelah bulan suci Ramadan, khususnya bagi umat Islam, itu kan kembali ke fitri, kembali ke suci. Tadi kan disebutkan itu bahwa kalau dalam sebuah statement ya, kaul kira-kira begitu ya punya ya, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman imanuhu au taqwahu tazi. Jadi bukan Idul Fitri yang ditandai peristiwa tadi ya, kebudayaan, kemudian ada mercon, kemudian ada pakaian baru, mobil baru dan seterusnya. Yang dinyatakan sukses untuk kembali fitri yang suci itu adalah mereka yang sudah bisa meningkatkan kualitasnya menjadi pribadi yang menebarkan kedamaian. Kalau saya sebagai umat Islam, akar kata ajaran Islam itu kan aslama yuslimu islaman. Itu tidak saja damai itu Mas artinya, tetapi di dalam diri kita sebagai umat Islam, apalagi sudah kembali Idul Fitri, itu menjadi pribadi yang menebarkan kedamaian. Nah, saya yakin dengan teman-teman di seluruh dunia yang
kembali Idul Fitri. Semoga para pemimpin kita itu egonya diturunkan, mencari titik temu apa itu kemanusiaan dong. Masa sih sampai kapan nih perang ini mau berakhir? Semoga pemimpin dunia itu bisa berefleksi, bermuhasabah, dan saya kira setiap agama apapun, termasuk pemimpin dunia, ada Donald Trump ya dari Israel juga, Netanyahu, harusnya juga ini menjadi concern bersama bahwa kemanusiaan itu di atas segala-galanya juga. Oke, momentum refleksi kemudian dan nantinya selama 30 hari di bulan suci Ramadan ini akan terbawa begitu di bulan-bulan berikutnya. Itu yang kemudian ditekankan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, atau seperti apa sebetulnya? Persis, saya selalu menekankan bahwa bulan suci Ramadan one month itu mestinya menjadi sesuatu yang bisa di-extended ya ke beberapa bulan selanjutnya. Jadi kalau mau melihat hasil bulan suci Ramadan, ya kita lihat perilaku dan juga seseorang tersebut setelah 11 bulan itu. Nah, berdampak apa tidak? Ada bekasnya apa enggak? Kira-kira begitu setelah di training selama 1 bulan itu. Nah, harus di-extend artinya ya, jangan dilupakan di bulan suci Ramadan. Udah selesai nih. Udah selesai. Gitu. Persis itu. Ya, salah satu hasilnya adalah mereka itu kalau sudah selesai bulan suci Ramadan, di dalam dirinya itu selalu membawa kedamaian, Mas. Di lingkungannya dan juga lintas ya intern antar umat beragama kepada pemerintah, kepada dunia, dan juga kita juga harus rukun dan damai terhadap lingkungan, jangan lupa itu. Baik. Iya. Ya, ini menarik sekali apa yang kemudian tadi dimaknai oleh Pak Adib. Saya ke Mbak Alisa. Mbak Alisa, artinya kalau makna Idul Fitri menurut Mbak Alisa tadi 2 kata, halal bihalal. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya, jadi saya menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Adib. Kalau Pak Adib kan bicara pada kitanya sebagai manusia ya, gitu, sebagai insan, itu momen Idul Fitri itu kan kayak riset gitu. Tetapi and then what gitu, setelah kita dengan diri kita kan berarti kita dengan orang-orang di sekitar kita, untuk memperkuat silaturahminya, hubungannya, dan juga untuk saling memaafkan, dan ini yang khas Indonesia. Saling karena memaafkan. Halal bihalal itu kan intinya adalah saling memaafkan, saling meminta dihalalkan gitu ya, meminta diikhlaskan semua yang kemarin-kemarin sempat menyakiti atau melakukan kehilafan. Nah, jadi seperti kita mengenolkan lagi juga kembali gitu, hubungan suci seperti antara bayi kita. ya, Mbak, ya? Iya, tapi dalam konteks hubungan begitu. Nah, dan dalam masyarakat seperti Indonesia, saling memaafkan, kemudian hidup bersama dengan baik itu, dengan rukun dan damai itu sebetulnya modal yang sangat besar gitu. Dan karena itu bagi saya ya Idul Fitri bukan hanya tentang diri kita pribadi, tetapi kita membangun hubungan dengan orang-orang lain atau hablum minannasnya gitu. Kan hablum minallah selama Ramadan gitu ya. Selama Ramadan itu hablum minallah kita perkuat. Di Idul Fitri itu kita memberikan ruang untuk memperkuat hablum minannasnya gitu. Dan tadi juga hablum minal alamnya juga jangan lupa nih, dengan lingkungan juga. Itu halal bihalal itu kan khas Indonesia loh, Bu. Iya, tidak ada di negara-negara lain. Nggak ada itu. Itu kan buatan masyarakat itu. Tradisi Mungkin nanti Mas Rizal menjelaskan. Tapi kemudian Mbak Lisa, ini kan juga dihubungkan dengan kondisi saat ini begitu, update kondisi saat ini. Apa yang kemudian merefleksikan halal bihalal yang harus tercermin dalam hubungan kita hablum minannas ini tadi? Ya, jadi gini, kita bisa saja punya itikat baik gitu ya, tetapi terus kemudian kita tidak bisa memelihara itu dengan baik, karena ada nilai-nilai yang terlanggar. Jadi kalau Al-Mahfurlah Gus Dur itu selalu menyampaikan begini, perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi gitu. Gak bisa kalau tidak ada keadilan. Nah, itu juga yang diminta dari kita. Ketika kita melakukan riset pada diri kita sendiri, reset pada diri sendiri, bukan riset, riset pada diri kita sendiri. Apakah kita kemudian juga menggunakan prinsip keadilan itu dalam membangun hubungan dengan orang lain? Bagaimana tuh konsepnya? Maksudnya adil dengan diri sendiri, seperti apa, Mbak? Adil dengan diri sendiri, hak diri sendiri kita harus penuhi, begitu kan ya? Yang kadang terlupakan artinya kadang terlupakan, misalnya kalau saya yang sering ditegur oleh Gus Mus itu adalah lupa tubuhnya ini butuh istirahat, itu kan hak tubuh atas kesehatan gitu. Pikiran juga perlu diasah, itu bagian dari hak kita atas diri kita sendiri.
Tapi lalu ada hak orang lain atas diri kita, yang itu muncul dalam zakat, infak sodako, itu adalah hak orang lain atas diri kita. Apa yang kita miliki, harta kita, itu di situ ada hak orang lain gitu. Lalu kemudian hak untuk hubungan baik itu dengan prinsip keadilan. Nggak bisa juga kita kemudian berlaku tidak adil kepada orang lain gitu. Katanya reset, katanya menjadi manusia yang lebih baik gitu. Nah, halal bihalal itu isinya sebetulnya itu ya. Jadi nggak cuma sekedar ketemu terus maaf ya gitu, bukan hanya itu, tetapi dengan itikat yang benar-benar kuat bahwa saya akan bersikap lebih adil kepada siapapun, lalu kemudian membangun hubungan yang lebih baik. Dan kita tentu saja berharap para pemimpin kita juga demikian, membangun sistem sosial yang lebih adil untuk semua. Adil untuk semua. Adil untuk para semua pemimpin. itu penting sekali karena itu tujuan hidup bernegara kita loh. Gitu kan, negara yang adil, makmur, sentosa. Bukan hanya makmur dan sentosa, tapi ada adilnya di situ. Gitu. Dan tugas kita sebagai rakyat untuk kemudian terus mengingatkan kepada pemimpin. Betul, gitu. Baik, ini makna yang sangat luar biasa mendalam dari Mbak Alisa. Tapi yang sangat luar biasa tadi memaknai terkait dengan halal bihalal yang ternyata ini hanya berlaku di Indonesia. Mungkin Mas Rijal bisa menjelaskan hal ini, tapi sebelum itu bisa dijelaskan dulu terkait dengan dua kata ini tadi. Peristiwa budaya. Ya, kalau kita kembali ke etimologi kata Idul Fitri itu kan artinya kembali ke asal ya. Kembali ke asal. Idulnya itu kan, idulnya itu kembali ke asal. Ya, fitrinya itu fitrah. Fitrah kita itu suci ya. Karena suci itu maka hatinya bersinar, terang, seperti cahaya begitu ya. Nah, kenapa terang? Karena lawan dari hal-hal yang terang ini namanya gelap, zulm ya. Nah, zulm itu artinya gelap, itu orang yang melakukan tindakan yang gelap itu namanya orang yang zalim. Nah, kenapa Idul Fitri itu menjadi peristiwa budaya? Karena semua kebudayaan, termasuk di dalamnya agama, itu nggak ada yang cita-citanya merayakan kegelapan. Karena gelap tempatnya setan, tempatnya semua yang buruk-buruk, tempatnya yang nggak adil, yang korup, yang membajak kesejahteraan orang, ya kan? Yang zalim terhadap orang, zalim terhadap alam. Nah, dan Idul Fitri itu kenapa seluruh agama atau kebudayaan itu ikut merayakan, terutama di Indonesia begitu ya? Itu karena kita semua itu tidak menginginkan yang gelap itu merajalela itu loh. Jadi itu penting banget gitu kita garis bawahi bahwa Idul Fitri itu sebuah peristiwa budaya karena semuanya menganggap menjadi fitrah itu bukan hanya urusan pribadi. Tapi itu exercise pribadi. Artinya kalau pribadi yang banyak, artinya itu kita belajar untuk trust kepada banyak orang. Artinya peristiwa menjadi fitri itu peristiwa tanggung jawab banyak orang. Di situ ada trust. Kan kita sering, problem kita nih kadang-kadang ini krisis kepercayaan. Nah, Idul Fitri itu harusnya ngajarin kita bahwa kita masing-masing harus punya punya kemauan, itikat yang kuat untuk memperbaiki diri kita, sehingga kita bisa trust sama yang lain, bisa naruh kepercayaan sama yang lain. Nah, itulah kenapa saya pikir bukan hanya orang Islam yang merasa ini peristiwa penting, tapi seluruh umat gitu ya, agama gitu itu menganggap ini peristiwa penting. Karena ini istilahnya Pak Nurholis Majid itu kayak kapsulnya semua nilai Islam ada di dalam Idul Fitri itu. Artinya tidak hanya dirayakan oleh para umat Muslim di seluruh dunia, tapi juga seluruh umat beragama di seluruh dunia momen Idul Fitri ini. Nah, yang aneh justru di Indonesia itu beda dengan di negara-negara Islam ya, yang mereka rayakan tuh bukan Idul Fitri. Kalau di beberapa negara, negara-negara Arab itu Idul Adha yang besar, yang lebih ramai ya. Karena itu ada peristiwa migrasi besar, haji itu kan peristiwa kayak perjalanan yang besar gitu. Tapi di kita itu mungkin karena puasa itu peristiwa perjalanan besar juga secara spiritual. Effort yang sangat luar biasa ya. Nanti ada mudik gitu ya. Itu jadi itu khas di Indonesia. Bahkan di masyarakat Jawa kan Idul Fitri itu namanya Rioyo doang. Iya, Idul Adha itu. Jadi masih ada tuh jejak Islamnya, tapi perilakunya, kebudayaannya mereka memilih
Idul Fitri karena ada perjalanan spiritual yang besar, dan mungkin itu juga karena bagaimana Islam mengadopsi kepercayaan dari dunia sebelum Islam. Jadi menerima unsur-unsur dari masa-masa pra-Islam ya, yang identik penyucian diri itu juga dengan puasa. Ini menarik sekali ya, luar biasa begitu memaknai. Tapi mungkin ada beberapa suku yang kemudian juga masih menganggap Idul Adha itu sebagai hari raya yang cukup besar. Misalnya kalau kita lihat di Madura, kalau tidak salah Mbak Alisa ya. Di masyarakat Jawa menyebut Idul Adha itu hari raya besar. Hari raya besar, besar ya di Jawa besar, juga. gitu. Nah ini memaknai ini Pak Adib, apa yang kemudian tadi akulturasi budaya, lalu juga bagaimana kemudian menjaga hubungan kita hablum minannas, bagaimana kemudian bisa menekankan lagi sebetulnya apa yang sudah kita peroleh selama 30 hari, kemudian juga ditekankan dengan tadi akulturasi budaya, momen budaya tadi dan juga sosial ini tadi. Ya kalau hemat saya kan Idul Fitri ini bagi umat Islam yang sudah balik, let's say kita sekarang umur katakanlah 50 tahun ini, berarti katakanlah 15 tahun kita sudah balik, berarti almost 35 kali kita sudah berpuasa. So what is the implication, what is the impact for being more than 35 times we fasting Ramadan. Nah, kalau setiap tahun itu kita puasa Ramadannya itu punya dampak-dampak yang sangat luar biasa. Jadi above the average dah, puasa kita itu harus puasa di atas rata-rata. Nah, saya perhatikan puasa sebagian kita itu kalau dikategorisasikan beberapa dengan apa yang sering kita tausiahkan di puasa Ramadan itu masih levelnya yang pertama itu puasa yang awam. Puasa awam? Iya, puasa menahan lapar dan dahaga. Kalau di atas rata-rata artinya kalau seperti di apa? atas di rata-rata itu dia bisa puasa matanya, telinganya, tangannya untuk tidak menyakiti orang lain, mengambil bukan haknya, berarti tidak korupsi gitu ya. Kemudian telinganya tidak mendengarkan hal-hal yang maksiat dan seterusnya. Lalu itu menjadi habituasi, kebiasaan. Nah itu sangat dahsyat. Maka saya kira puasa yang harus ditingkatkan itu khawasul khawas di atasnya yang umum itu ya. Ya. Dan kita belum sampai tahap itu atau ya, tentu sebetulnya terus didorong, terus mencoba. Didorong, nah ya? tentu kita selalu mengatakan barang siapa mangkana yaumuhu khairum min amsihi, barang siapa yang hari ini jauh lebih bagus dari sebelumnya atau puasa hari ini lebih bagus dari sebelum-sebelumnya yang 30 tahun 30 kali itu, maka saya berharap ya puasa kita semuanya ini juga muhasabah buat saya pribadi gitu ya. Semoga betul-betul puasa yang impactful, yang beragama itu berdampaknya tidak tadi kata Bunyai Alisa itu kan tidak untuk kita saja tapi untuk lingkungan, bahkan untuk alam juga gitu ya. Nah saya beri catatan juga terkait puasa yang berdampak ini, peristiwa budaya tadi Mas ya. Saya melihat memang puasa di Indonesia itu unik ya. Uniknya apa Pak? Saking keunikannya kadang-kadang lebih banyak aksesorisnya yang diperingati atau diiniin daripada substansi puasa itu sendiri. Maksudnya aksesoris? Maksud gini, saya kan alhamdulillah ya diberikan kesempatan studi hampir 6 tahun di Australia gitu ya. Mereka itu ketika puasa betul-betul totalitas memanfaatkan puasa untuk mentransformasi dirinya untuk berdekat kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Dan mereka tidak begitu berpikir bagaimana persiapan baju baru dan seterusnya. Kalau di Indonesia itu puasa belum selesai, bayangannya sudah rame di mall persiapan beli baju. Apalagi gitu. 10 hari terakhir ini kan. Iya, persiapan mudiknya. Tapi kemudian bagaimana pemaknaan puasa itu apa lebih substantif itu ya. Nah itu saya kira ini fenomena membaca esensi puasa ini yang bahaya. Lalu orang kepengen merayakan kembali ke Idul Fitri yang dirayain apanya gitu ya. Kira-kira begitu. Baju baru. Baju baru, terus momen buka war takjil juga kan biasanya 10 hari terakhir ini. Tapi tadi menarik sekali terkait dengan puasa di atas rata-rata. Apa yang kemudian harus kita perbaiki nih bulan Ramadan berikutnya? Semoga kita tentunya bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Tentu kalau mau menjadi manusia yang selalu menjadi lebih baik, itu pasti kan dia harus refleksi terus ya, muhasabah, terus belajar apa yang terjadi pada diriku selama ini. Lalu kemudian apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih baik. Itu kan kita diberi waktu 1 bulan loh sebetulnya untuk melakukan itu. Kemudian juga punya kesempatan lebih untuk beribadah, gitu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan reorientasi
lagi pada diri kita itu gitu. Nah, sayangnya kita yaitu berhenti jadi tradisi barunya itu adalah buka puasa bersama gitu kan. Ya kumpul-kumpul buka puasa, terus akhirnya jadi lupa tarawehnya. Terus apa namanya ngajinya juga tadarusannya berkurang seperti itu gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi PR kita gitu, karena memang konsumerisme memang sangat masif kan ya terjadi dalam peradaban masa kini dan itu masuk ke ruang-ruang seperti ini. Jadi kayak ada pemaknaan ulang bahwa selama puasa saya menahan diri apapun karena itu pada saat lebaran saya bisa jor-joran. Gitu. Saya merayakan selesai menjalani penderitaan gitu. Hal itu wajar dilakukan, Mbak? Atau enggak dong, harusnya enggak. Harusnya gitu. Enggak harusnya. Tetapi ya itu kita terjebak oleh konsumerisme. Fast fashion kayak gitu. Jadi akhirnya kita kemudian melupakan esensinya. Seingat saya dulu waktu masih kecil, Lebaran itu seminggu sebelum Lebaran kita ngecat rumah, gitu ya, merapikan rumah. Itu kan sesuatu yang sangat baik ya. Itu diturunkan oleh Gus Dur nilai-nilai itu atau seperti apa? Iya, ya itu masyarakat begitu gitu. Ya katanya Gus Mus juga asal-usul kata Lebaran itu salah satunya ngelabur ya. Ngelabur, iya. Mengecat rumah ya. Iya, lebih kepada ruang ya. Jadi perayaan bagaimana memulihkan ruang itu. Iya, dan itu tadi membersihkan gitu, semuanya dibersihkan. Kalau sekarang kok jadinya malah penampilan ya gitu, terus foto. Seiring dengan media sosial. Iya gitu. Dan juga yang sangat menarik adalah zaman dulu di abad lalu, karena saya remajanya di abad lalu, itu nggak ada mall yang buka ya hari pertama, hari kedua gitu, karena orang sibuk silaturahmi gitu. Sekarang habis sholat Id bermaaf-maafan ke mall gitu. Sedih itu saya gitu ya ngelihat itu, karena mestinya ada lebih banyak hal yang bisa kita lakukan sih. Saya ingat dulu kalau sama Gus Dur ya sowan kepada para sesepuh gitu ya, itu sampai 7 hari gitu. Baik. Iya. Ini menarik yang kemudian kalau kita lihat secara kacamata begitu bagaimana pergeseran budaya ini yang mungkin nanti Mas Jaja Rizal akan menjelaskan seperti apakah kemudian kita harus memaknai ini dari Pak Adib dan juga Mbak Alisa. Usai jeda kita masih akan membahas terkait dengan makna yang kemudian harus kita tekankan lagi dalam momen Lebaran yang akan terjadi dalam beberapa hari lagi. Usai jeda, saudara kita akan kembali tetap bersama kami di Arangin TVRI, kami kembali saat lagi.